Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti dia kalanya. Dan tak lupa pula selawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Sulaiman MAG dan Bapak Jaka Fikrian SPD yang masih tak bosan-bosannya memberikan motivasi kepada kami sebagai mahasiswanya untuk melaksanakan untuk mempelajari ilmu filsafat ilmu dan mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan standar ilmu pengetahuan. Di situ nanti kita akan membahas apa aja yang terdapat di dalam standar ilmu pengetahuan itu, pengertian ilmu pengetahuan, struktur ilmu pengetahuan, dan komponen apa saja di dalam struktur ilmu pengetahuan. Dengan tujuannya kita bisa mengetahui pengertian ilmu pengetahuan itu apa, struktur ilmu pengetahuan itu apa, dan komponen-komponen dalam struktur ilmu pengetahuan tersebut. Baik, kita langsung aja. Saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Arab alima ya'lamu atau ilman yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Adapun pengertian pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu dan segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Namun, manusia tidak dapat menuntut bahwa memperoleh sesuatu itu berarti sudah jelas kebenarannya, karena boleh jadi hanya kebetulan benar saja. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut Surajio tahun 2017 memiliki 5 ciri pokok, yaitu yang pertama empiris, 2 sistematis, 3 objektif, 4 analitis, 5 verifikatif. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Masalah yang pertama itu empiris. Empiris itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Jadi ilmu pengetahuan itu kita dihasilkan dari pengamatan dan percobaan. Jadi kita amati dulu ilmu tersebut, habis itu kita mempercobakan kayak gitu. Itu yang namanya empiris. Kalau yang kedua sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersusun secara teratur. Jadi ilmu pengetahuan itu ada keterangannya atau ada datanya yang benar-benar konkret untuk kita menyatakan bahwa itu ilmu pengetahuan gitu. Kalau yang ketiga objektif, bebas dari prasangka perorangan dan berdasarkan fakta yang ada. Jadi objektif itu objek yang nyata. Jadi ada prasangka seseorang atau kelompok berdasarkan fakta yang ada, kita bisa melihat faktanya itu, ilmu pengetahuan itu. Yang keempat itu analitis. Analitis itu membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian terperinci. Jadi ilmu pengetahuan itu kita membedakan nih pokok-pokoknya dan bagian-bagian terperincinya. Jadi kita lebih enak untuk menganalitisnya, kayak gitu. Jadi pengetahuan itu lebih memudahkan kita untuk menganalitisnya, gitu ya. Yang kelima itu verifikatif. Verifikatif itu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Jadi ilmu pengetahuan itu kita bisa verifikatif baik siapapun, baik masyarakat atau perorangan atau kelompok atau grup-grup, kita bisa memeriksa kebenarannya itu ilmu itu benar-benar nyata atau enggak, kayak gitu ya. Baik, selanjutnya struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan terdiri dari metode ilmiah, teori hipotesis, logika, data informasi, pembuktian, dan evaluasi. Kalau teori untuk metode ilmiah itu seperti ini, proses keilmuan untuk mencapai suatu pengetahuan secara sistematis
melalui bukti fisik yang diteliti. Beberapa contoh keilmuan yang menggunakan metode ilmiah diantaranya adalah ilmu fisika, ilmu kimia, sosiologi, dan lain sebagainya. Jadi metode ilmiah ini untuk mencapai suatu pengetahuan itu secara sistematis kita harus meneliti dulu ilmu tersebut. Oke. Metode ilmiah ini juga mempunyai 3 syarat yang harus diambil. Yang pertama itu sistematis, 2 konsisten, ketiga operasional. Sistematis itu ya unsur-unsur yang terdapat di metode ilmiah ini harus tersusun dalam urutan yang logis. Maksudnya dia secara berurutan. Jadi dari awal sampai akhir itu berurutan dia ya untuk metodenya ini. Yang kedua itu konsisten. Konsisten itu kesesuaian dalam unsur-unsurnya dan tetap bersifat seperti yang telah diteliti. Maksudnya tuh sifatnya tuh tetap dari awal sebelum diteliti dan setelah diteliti tetap dengan unsur-unsurnya kayak gitu. Yang ketiga, operasional. Dalam operasional ini dijelaskan tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Maksudnya kita bagaimana proses operasionalnya dalam penelitian yang dilakukan kayak gitu ya. Baik, kita masuk kedua yaitu teori. Yang dimaksud teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat di dalam dunia fisik tersebut. Teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya, teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskan. Berarti teori ini sesuai dengan objek yang kita jelaskan, sama dia antara teori sama objek itu sama, yang penjelasannya rasional ya. Selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Jadi, hipotesis ini ilmu yang masih praduga yang harus dibuktikan dengan kebenarannya. Teori yang merupakan dasar pada penjelasan kemungkinan hubungan tersebut. Jadi ada kita harus membuktikan dulu nih, ini belum jelas nih apakah itu ilmu pengetahuan atau bukan, karena harus kita ada pembuktiannya di sini, pembuktian untuk kebenarannya. Baik, selanjutnya itu logika. Logika itu memuat seperangkat aturan, azas, hukum, metode untuk mencapai suatu pengetahuan dengan cara yang rasional dan benar. Jadi logika itu dia ada aturannya, ada azasnya, ada hukumnya untuk mencapai suatu pengetahuan yang dengan cara rasional dan benar. Logika itu dalam logika ada azas-azasnya yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat dan sehat. Menurut Deliang G tahun 2010 digolongkan menjadi 5 macam, yakni 1. Logika dalam pengertian luas dan sempit. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Yang ketiga, logika formal dan material. Yang keempat, logika murni dan terapan. Yang kelima, logika filsafat dan matematik. Logika dalam pengertian luas dan sempit itu maksudnya diartikan dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam makna luas, pemakaiannya merangkumkan kesimpulan dari sekian banyak bukti dan mengenai bagaimana sistem penjelasan dibentuk dalam ilmu alam, serta mencakup pula pembahasan tentang logika tersebut sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan dengan sekian banyak bukti-bukti sebagai sistem penjelasan dibentuk dalam ilmu alam tersebut. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Kalau logika deduktif mempelajari ajas-ajas penalaran yang mempunyai sifat deduktif, yakni sebuah penalaran yang menurunkan suatu benang merah sebagai kemestian dari pangkal pikirnya, sehingga mempunyai sifat betul menurut keterangan dari bentuknya saja. Jadi dari bentuknya saja sudah bisa menentukan keterangannya tersebut. Kalau untuk induktif, ajas-ajas penalaran yang betul dari sebanyak hal-hal eksklusif sampai pada benang merah umum yang mempunyai sifat boleh jadi probability. Logika formal dan material. Logika formal itu sebut juga logika minor yang menjelaskan ajas aturan hukum-hukum berpikir yang mesti ditaati supaya berpikir dengan benar dan menjangkau kebenarannya. Sedangkan material, logika material atau mayor mempelajari langsung kegiatan akal
serta menilai hasil-hasil logika formal dan menguji dengan fakta praktis yang sesungguhnya. Yaitu kita lanjut lagi dengan logika murni dan terapan. Logika murni adalah pengetahuan tentang azas dan aturan logika yang berlaku umum pada seluruh segi dan unsur pernyataan-pernyataan dengan mempersoalkan makna khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah pengakuan yang dimaksud. Sedangkan logika terapan ialah pengetahuan logika yang diterapkan dalam masing-masing cabang ilmu, yaitu bidang filsafat dan pun dalam percakapan memakai bahasa sehari-hari. Oke, selanjutnya kita logika filsafati dan matematik. Kalau logika filsafati adalah ragam logika yang punya hubungan erat dengan ulasan dalam bidang filsafat, laksana logika, keharusan dan etika, atau logika makna dengan metafisika. Sedangkan logika matematik mendalami penalaran yang benar dengan memakai metode matematik serta format lambang yang eksklusif dan seksama untuk menghindarkan arti ganda. Selanjutnya itu data informasi. Data informasi itu merupakan kumpulan atas fakta pengamatan yang diperoleh dalam sebuah penelitian dan dapat disimpan dalam bentuk catatan dalam buku atau di media elektronik. Jadi data informasi itu kita kumpulkan fakta-fakta pengamatan kita dalam proses sebuah penelitian dan disimpan dan di file dalam bentuk catatan dalam buku atau di media elektronik. Komponen ini merupakan kepada penyusunan fakta dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas dalam sebuah cabang ilmu. Usaha mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang relevan tergantung kepada adanya sistem klasifikasi disebut taksonomi. Dan ilmuwan modern terus berusaha menyempurnakan taksonomi khusus bidang keilmuan mereka. Selanjutnya itu pembuktian. Setelah kita banyak rangkaian itu, kita membuktikan nih. Membuktikan secara sederhana bisa juga diartikan sebagai suatu proses pengujian terhadap hipotesis dengan cara mengolah data dan informasi yang sudah tersedia melalui metode-metode tertentu untuk mencapai suatu kesimpulan yang rasional dan benar. Setelah kita pembuktian, habis itu kita evaluasi ilmuwan tersebut. Evaluasi yaitu proses lanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Evaluasi merupakan penelitian sebuah hipotesis yang diajukan itu apakah ditolak atau diterima, berupa penjelasan dari seluruh rangkaian metode ilmiah. Baik, di situ juga terdapat 4 cara digunakan ilmu untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu penjelasan deduktif, probabilistik, genetik, dan fungsional. Paradigma, yang terakhir paradigma diartikan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar menentu seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi paradigma itu kepercayaan dan keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak kehidupan sehari-hari. Gerakan pencerahan telah menjadi prode yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembahasan filsafat yang di luar biasanya, yaitu ya. Baik, saya menarik kesimpulan dari standar ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu dan pengetahuan memang selalu berdampingan. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar yang kemudian membedakan keduanya. Ilmu bisa berisi sekumpulan teori yang sudah valid kebenarannya, bukan hanya sebuah pengetahuan saja, yang mana pengetahuan sendiri masih bersifat subjektif dan memerlukan suatu metode ilmiah untuk mengetahui kebenarannya. Yang memerlukan suatu metode ilmiah untuk mengetahui kebenarannya. Yang membedakan ilmu dan pengetahuan adalah dari sisi objektivitas, sistematis, metodis, dan universalitas, yang kesemuanya dimiliki oleh ilmu. Sehingga boleh dikatakan sebuah ilmu sudah pasti pengetahuan, dan tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Struktur ilmu pengetahuan sendiri merupakan komponen penting dalam filsafat ilmu, karena struktur ilmu pengetahuan memiliki karakteristik yang dapat memudahkan memberikan sebuah jawaban dengan berbagai metode dan tahapan yang dimilikinya, mulai dari metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma, sehingga kesimpulan jawaban atau kebenaran dari sebuah penelitian
bersifat logis dan rasional sesuai dengan fakta dan data yang ada. Demikian dari saya, lebih dan kurang termohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.